Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 3 kelas A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Adidayandi SHMH dengan tugas yaitu mereview buku Hukum Administrasi Negara. Judul buku tersebut yaitu Hukum Administrasi Negara dengan penulis yaitu Diana Halim Kuncoro dan Rizka Agustin, yang diterbitkan pada tahun 2004 dengan penerbit Galia Indonesia. Kota terbit yaitu Kota Bogor, dengan pembahasan dalam bab 5 yaitu fungsi dan aktivitas administrasi negara. Utrecht mengatakan hukum administrasi negara ialah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi. Dengan kata lain, hukum administrasi negara merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Hal itu dapat diartikan bahwa administrasi negara mempunyai fungsi mengatur warga masyarakat dengan mendapat wewenang dari hukum administrasi negara sebagai landasan hukum. Utrecht juga mengatakan bahwa dalam melakukan fungsinya, maka administrasi negara melakukan bermacam-macam perbuatan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Perbuatan administrasi negara yang disebut juga Bestuurshandeling atau overheads handling adalah perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan atau penguasa dalam tingkat tinggi dan perendahan secara spontan dan mandiri atau disebut juga zelfstandig untuk pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Yang relevan dalam hal tindakan hukum tun adalah unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, tindakan hukum publik. Yang kedua, bersifat sepihak. Yang ketiga, konkret. Yang keempat, individual. Tindakan hukum yang demikian disebut beschiking atau ketetapan atau keputusan. Ketetapan atau keputusan tata usaha sifatnya konkret dan khusus, artinya dibuat untuk menyelesaikan suatu hal konkret yang telah diketahui lebih dulu oleh administrasi negara dan ditujukan kepada orang tertentu. Sedangkan peraturan atau undang-undang material sifatnya abstrak dan umum, artinya dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui terlebih dulu dan yang mungkin akan terjadi. Peraturan ini diberlakukan untuk umum. Catatan, kadang-kadang perbedaan antara keduanya tidak jelas, misalnya yang disebut slapende regeling. Slapende regeling berarti bahwa peraturan yang pada waktu pengundangannya belum berlaku di beberapa daerah tertentu. Adapun penentuan waktu berlakunya diserahkan kepada administrasi negara. Selanjutnya, administrasi negara membuat keputusan yang bersifat ketetapan, namun menimbulkan suatu keadaan hukum umum yang berlaku. Contohnya, berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 untuk daerah-daerah tertentu. Dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum tun yang berdasarkan hukum publik dan bersifat sepihak serta menimbulkan akibat hukum dinamakan beschiking atau ketetapan atau juga disebut juga keputusan tun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan, keputusan tata usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara atau TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review buku Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-11 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.